Diskusi di Ormas Nasab. Betina Ba'alwi simpulkan Diponegoro bermarga Ba'abut. Hasil pernikahan Ba'alwi dengan Putri Sultan Hamengkubuwono V. Padahal dalam catatan sejarah, Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Beginikah kualitas orang yang katanya bergelar profesor dari Universitas Indonesia? Itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan cita-cita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan. Saya juga gampang buat cerita kayak gitu ya. Paham? Aristoteles itu orang Jawa Mas itu. Nah, nama aslinya Aristo karena dia suka bertapa di pinggir kali ketemu Nabi Khidir gitu. Terus teles gitu. Terus lama-lama jadinya orang-orang manggil dia Aristoteles gitu. Bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Ba'but. Bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Ba'but. Ba'but itu salah satu klan di ini. Kalau memang benar, berarti seluruh kekancingan yang dikeluarkan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat batal. Berarti semua gugur dong. Berarti satu keraton Jogja hancur dong identitasnya. Balawi semua. Ada yang luput dari perhatian banyak orang ketika Ormas Perkumpulan Keturunan Imigran mengadakan diskusi yang katanya ilmiah, yang dalam pandangan kita forum tersebut tidak lebih hanyalah sebagai bentuk upaya untuk melegitimasi keberadaan mereka di bumi Nusantara, baik agar tetap dianggap sebagai keturunan Rasulillah ataupun agar tetap dianggap sebagai golongan yang paling berjasa atas tegaknya peradaban di bumi Nusantara. Yang luput dari perhatian banyak orang ketika diskusi tersebut digelar di kandang kaum Habib adalah ada suatu pemaparan yang mengklaim bahwa Pangeran Diponegoro, putra dari Sultan Hamengkubuwono III, sebenarnya bukanlah orang Jawa, melainkan seorang keturunan Yaman bermarga Ba'abut dari golongan Habib keturunan Ubaidillah, menyelisihi kisah aslinya yang mencatat bahwa Diponegoro merupakan putra langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Dia adalah Profesor Yasmin bin Zaki Shahab. Betina Ba'alwi ini memaparkan penelitian orang yang tidak jelas yang mengatakan Pangeran Diponegoro merupakan keturunan orang Yaman berdasarkan asumsi belaka, dan itu dipaparkan di kandang kaum Habib seolah-olah melegitimasi tuduhan kita selama ini kepada golongan mereka bahwa memang benar mereka adalah golongan yang ingin membelokkan sejarah bangsa Nusantara, mengklaim tokoh-tokoh besar masa lalu merupakan orang-orang yang berasal dari golongannya. Bukan Ba'alwi namanya kalau tidak licik sifat serta perangainya. Begitu pula dengan Yasmin Shahab yang katanya seorang profesor dari Universitas Indonesia. Betina Ba'alwi ini dengan liciknya memaparkan penelitian orang yang tidak jelas dan tanpa mengimbanginya dari pihak Keraton Jogja. Bahkan si peneliti itu pun tidak ia sebutkan profil lengkapnya, sehingga kita atau orang-orang dari Keraton Ngayogyakarta bisa mengkonfirmasi dan meminta pertanggungjawaban atas penelitiannya, yang menyimpulkan bahwa Pangeran Diponegoro bukanlah orang Jawa, melainkan orang Yaman dari golongan kaum Habib keturunan Ubaidillah. Jadi Hidayati Amal dia adalah menantu dari seorang pejabat orang Jawa gitu ya. Karena posisinya sebagai anak pejabat dan sebagainya, dia dapat akses ke keraton di Yogyakarta. Dia pelajari itu, singkatnya kalau nggak salah Hamengkubuwono V atau keempat punya anak perempuan sakit, lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara, kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami. Lalu ada seorang dari Hadrami itu, seorang Ba'alwi, dia bisa menyembuhkan, diangkat menjadi menantu. Kemudian si putri ini bersaudara dua orang, ya, yang satu kawin dengan si Hadrami ini bangsa Ba'but, yang satu kawin dengan Pangeran Jawa. Masing-masing punya anak laki-laki, masing-masing satu, mereka menjadi sepupu. Nah, si Ba'but ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Saya lupa gelarnya yang panjang itu, Panotogomo Tanah Jawi segala macam. Ya, itu. Kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa.
Kenapa? Karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang bakbut. Bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang bakbut. Bakbut itu salah satu klan di ini. Bergelar profesor dari universitas terkemuka di Indonesia, namun berani memaparkan penelitian orang yang tidak jelas tanpa mengimbanginya dari pihak Keraton Jogja, yang bisa dibilang pihak keraton merupakan objek dari penelitian, yang kemudian disimpulkan bahwa Pangeran Diponegoro merupakan orang Yaman dan bukanlah orang Jawa. Ini sudah menandakan bahwa baik betina Ba'alwi Yasmin Sahab maupun Ormas Nasab Robito Alawiyah jelas tidak objektif ketika melakukan diskusi yang katanya ilmiah, sehingga tidak salah jika kita juga menyimpulkan bahwa golongan kaum Habib keturunan Ubaidillah si cucu palsu Rasulillah memang benar-benar ingin menghegemoni bangsa Nusantara, yang diawali dengan merusak sejarahnya, mengklaim tokoh-tokoh besar orang asli Nusantara bahwa orang-orang besar masa lalu tersebut tidak lain adalah orang dari golongan mereka. Orang-orang bodoh yang dalam tanda kurung adalah golongan Mukib bin Bani Ubaidillah. Ketika mendengar pemaparan tersebut, pasti mereka akan manggut-manggut saja mendengarnya, bagai seekor kerbau yang dicucuk hidungnya, terkesima dengan gelar kebesarannya, seorang profesor yang merupakan gelar tertinggi dari sistem pendidikan di negara kita. Namun bagi kita yang bisa berpikir waras dan tidak mudah silau dengan baju kebesaran yang mengatasnamakan apapun, baik dalam hal pendidikan ataupun agama, maka kita pasti akan bisa berpikir kritis dalam menyikapinya. Pangeran Diponegoro adalah jelas putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, di mana orang awam tanpa melihat catatan manuskrip dan hanya bermodal mengetahui tahun terjadinya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, kemudian mengetahui tahun berapa masa hidup Sultan Hamengkubuwono keempat atau kelima yang dikatakan oleh betina Ba'alwi tersebut sebagai kakek dari Pangeran Diponegoro, maka kita akan paham betapa rancunya pemaparan betina Ba'alwi Yasmin Sahab tersebut yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah putra hasil pernikahan seorang Ba'abud dengan putri Sultan Hamengkubuwono keempat atau kelima. Dalam catatan sejarah resmi Keraton Ngayogyakarta, Pangeran Diponegoro dengan Sultan Hamengkubuwono keempat adalah sama-sama putra dari Sultan Hamengkubuwono ketiga, meskipun lahir dari ibu yang berbeda. Lalu bagaimana ceritanya? Betina Ba'alwi yang katanya seorang profesor dari Universitas Indonesia lebih memilih untuk menyebarkan penelitian orang yang tidak jelas, yang menyimpulkan bahwa Pangeran Diponegoro merupakan cucu dari Sultan Hamengkubuwono keempat. Padahal dalam catatan resmi Keraton Ngayogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IV justru adalah sang adik tirinya. Nah, itu Pangeran Diponegoro itu putranya Abi3. Putra laki, harus laki. Putra sulung Abi3 dari Garwa Selir. Keraton Jogja itu jelas, sorosilahnya itu jelas, ditata sedemikian rupa. Jadi Keraton Jogja itu punya buku besar dari Kanjeng Nabi Adam sampai HB9. Nanti mungkin sebentar lagi terah HB10 ini juga akan dibuat. Jadi tidak mungkin luput ini sudah dari keturunan-keturunan. Kalau ada sorosilah yang melenceng itu mesti dari terah itu akan ya usul ini bukan ini tapi ini gitu. Jadi kalau keraton itu jelas, misalnya turun raja itu bisa R-nya masih ada. Tapi kalau dari Arab atau dari enggak ada turun rajanya dari Mataram, itu enggak keluar R-nya. Mbah begitu tetap ada kemungkinan apa didengarkan, karena beliau itu ada yang mendengarkan aja udah syukur kan itu ya. Ya, kita pangku gitu. Saya biasanya juga enggak membantah kalau ketemu narasumber yang begitu gitu. Enggak membantah, oh nggih, oh iya, wes pancen ngaten niku tak bilang gitu. Artinya seperti yang sudah saya tulis di beberapa tulisan, memang berani menabrak data keraton ini seperti perbuatan yang konyol, tapi juga menggelikan dan tapi juga biadab. Karena biadabnya kenapa? Karena kok berani nasabnya orang, nasabnya leluhur Nusantara, nasabnya yang punya Nusantara, berani dicangkok, berani dipalsukan.
Bangsa keturunan pendatang, namun saat lancang, berani-beraninya merusak sejarah leluhur bangsa Nusantara, dan itu disampaikan langsung di kantor Robitoh Alawiyah, sehingga itu sudah cukup untuk membantah pernyataan Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah, ataupun pernyataan Aventador di Nabawi TV sebelumnya, yang mengatakan bahwa kaum Habib yang membelokkan sejarah, serta mengklaim tokoh-tokoh asli Nusantara sesungguhnya hanyalah oknum yang tidak mewakili organisasi resminya. Betina Ba'alwi Yasmin Sahab jelas adalah bagian dari kalian semua, dan yang memfasilitasi dia berbicara mengklaim Pangeran Diponegoro adalah orang Yaman dan menafikannya sebagai orang Jawa adalah organisasi resmi kalian, Robitoh Alawiyah. Maka dari itu ketahuilah wahai kalian semua kaum Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu Rasulillah. Jangan pikir kita orang Jawa tidak sakit hati atas perlakuan kalian yang mengklaim serta menafikan tokoh kebanggaan kami Pangeran Diponegoro bukanlah orang Jawa. Sungguh kami sangat sakit hati akan hal itu semua, dan kami pastikan kita tidak akan tinggal diam dan akan terus melawan, bahkan sampai titik darah penghabisan.